Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini sayangnya dalam 24 jam terakhir terjadi lagi koreksi sebesar 0,91%. Total market cap mencapai di 3,15 triliun US dollars. Nah, yang sedikit bikin ngeri adalah Bitcoin dominance-nya meningkat dengan cukup signifikan sebesar 0,43%. Artinya, ya ini cenderung terjadi corrective movement tetapi lebih besar oleh alts. Lagi-lagi untuk yang keberapa kali ya. Nah, untuk BTC sendiri pun ya dibilang bagus ya enggak ya. Karena sesuai dengan yang kita bahas kemarin dan yang kita khawatirkan kemarin, Bitcoin kembali di reject oleh MA50 ya, seperti yang kita bisa lihat di sini. Reject 1, 2 ya, dan bahkan kemarin dia sudah mulai menjadikan 97.500-an sebagai resisten, dan hari ini pun kerasa ya, mulai ada ya kasarnya mulai ada resistance dari 97.500-an begitu. Ya waktu kemarin enggak nih, naik aja langsung. Udah naik di reject 50. Nah, sekarang market mulai takut sama 97.500-an begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, ini kan tembus 50-20 nih. Lower low dong, Bang. Lower low dong, Bang. Yes, udah terjadi juga lower low. Kita bisa di sini ya, udah terjadi lower low. Nah, tetapi yang kita nggak tahu tuh lower low-nya sedalam apa. Kayak contoh di sini ya, MA50 jebol. Lower low-nya kecil, minusnya cuma berapa nih? Minusnya cuma 3, something persen lah. Nyaris 4% lah. Begitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa bedain apakah akan terjadi lower low yang segini aja atau seperti di sini nih ya. Lower low-nya lebih dalam. Nah, kayak di sini ya, ini lower low sampai membuat minus wick terdalam itu sampai 21%. Begitu. Nah, kita nggak tahu nih apakah kita bisa dapat yang seperti di sini yang besar atau yang 5% begitu ya. Dan hati-hati ya, biasanya kalau udah kayak gini banyak yang ngedukun lagi. Ya kayak dulu di sini ya, waktu BTC ngedrop seperti ini. Ada yang ngedukun kan? Ya udah tau lah dulu siapa tuh ya. Dukun 67.000 si Kenixi namanya tuh. Gue ingat banget soalnya tuh orang paling bangke itu ya. Udah ngedukun, nuduh-nuduh gua ya, anjrit banget emang tuh orang ya. Di sini dibilang pasti 67.000. Lihat aja sun ya, sun terus. Nah, nanti kalau udah kayak begitu bisa ada yang sama nih selanjutnya ya. Dukun bearish, wah BTC akan kemana? Harus katanya. Lihat aja loh ya, ini pasti semua hancur katanya ya. Nanti akan ada seperti itu. Nah, jadi siap-siap. Memang market itu penuh dengan ya para dukun lah begitu. Nah, kita harus men-suppress rasa penasaran kita untuk nge-follow dukun ya, karena kita nggak bisa tahu apakah kita akan dapat corrective movement yang kecil seperti di sini atau besar. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Ya tunggu aja bereaksi ke market. Nanti kalau sampai dia ke 91.900 lagi, mantul nggak? Ya kalau mantul ya udah, masih bagus lah. Kita bisa lihat mirip-mirip kayak di sini. Tapi kalau ternyata jebol ya kita harus lihat lagi support selanjutnya. Begitu ya. Jangan sampai kita mau kebawa sama euforia tebak-tebakan begitu ya. Dan yang serem dari tebak-tebakan tuh kayak gini ya. Waktu kemarin koreksi sampai sini gitu ya. Ya banyak yang bilang, wah enggak, ini bakal lebih dalam ya. Ujung-ujungnya apa? Ya dia nggak beli, tidak DCA ya. Enggak, ini cuma lihat aja nih, bakal lebih dalam lagi membuat lower low. Tanya naik, udah naik apa yang terjadi? Panik. Waduh, ini ternyata beneran naik. Waduh, ini all time high. Udah deh kita beli aja deh. Ini kayaknya kita bakal ketinggalan. Ujung-ujungnya apa? Beli pucuk. Nah itu penyakit para dukun ya. Tebak-tebakan harga tertentu nggak kena, naik ke atas, panik karena tidak di CA, udahnya sampai atas, turun lagi, cut loss. Gitu. Itu makanya kenapa sering kayak terjadi beli pucuk, jual bawah. Ya, beli pucuk, jual bawah. Gitu. Karena apa? Ngedukun. Ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya overallnya. Jadi ya udah kita sabar aja, kita tinggal tunggu ini sedalam apa. Gitu. Karena biasanya kan terjadi lower low dan arguably sekarang udah terjadi lower low. Tinggal kita lihat nih support mana yang bakal nahan gitu ya. Dan by the way gini loh, nggak harus ke 91.900, bisa aja gini. Dia ketahan oleh lower band ya. Di sini terus ujung-ujungnya dia sideways, terus nemuin lagi momentum boom, itu bisa-bisa aja. Jadi ya udah kita just wait, kita lihat sampai dia mulai stabil harganya
gitu, mulai stabil dan mulai menemukan support tertentu begitu ya. Oke, next kita lihat dulu. Tapi gini, sorry, PR-nya ya. Tapi PR besarnya tetap jangan sampai jebol 91.900 gitu ya. Karena kalau jebol, para traders akan melihat bahwa wah ini support yang kemarin kuat jebol nih. Waduh, momentumnya berarti lebih besar momentum bearishnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sampai dia turun ke sini ke 91.900 jangan sampai jebol. Karena sekali lagi kalau jebol itu akan memberikan sinyal ke market bahwa momentum bearish kali ini lebih kuat dibandingkan ini dan seterusnya gitu ya. DXY ke-reject oleh MA50 ya, kita lihat apakah dia akan coba retest ke 101,083 atau tidak gitu ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance ya seperti yang kita bahas tadi di depan ya, naik lagi begitu ya. Kalau sekarang yang udah lumayan lama di TCI kemungkinan besar nggak kaget begitu. Dan kemarin adalah daily close tertinggi di cycle ini untuk Bitcoin dominance ya, bukan week. Kalau week yang lebih tinggi di sini ya, tapi daily close lebih tinggi di tanggal 6 Februari kemarin ya. Ya jadi gua harap sih bagi lu yang kemarin masih percaya dengan naratif altcoin season ya, mulai tanggal berapa lah dan seterusnya itu ya, moga-moga udah kapok begitu. Karena bukan berdasarkan tanggal kalau untuk Bitcoin dominance ya. Untuk Bitcoin dominance itu bukan bulan tanggal ya, tapi masalah liquidity. Dan liquidity paling gampang kita lihat dengan balance sheet dan interest rate begitu ya. Ini interest rate di bawah ya, yang warna ungu ini di bawah, dan kalau bisa makin turun dan balance sheet makin naik. Saat itu terjadi, itu adalah pergeseran dari QT quantitative tightening ke quantitative easing. Saat easing disitulah banyak liquidity, dan historically speaking ya, kalau pergeseran dari QT ke QE yang terjadi adalah udahnya apa? Altcoin season begitu ya. Ya jadi semoga nih ya, ini sorry buat elu yang memang nonton TCI tiap hari mungkin udah bosen denger ini, tapi kalau gue perhatiin banyak sekali sekarang newbies di TCI. Maka dari itu bersabarlah ya, kita akan terus mengingatkan ini every day begitu. Karena masih aja ada yang nanya, gimana nih altcoin season hari cycle ini hilang nggak, cycle ini bakal telat nggak? Bukan telat nggak telat, udah tinggal lihat aja liquidity. Ininya gimana? Balance sheet-nya bisa terus turun nggak? Interest rate mesti di atas nggak? Kalau masih begitu ya susah gitu. Jadi ya udah bersabarlah, tunggu sampai keluar sinyalnya gitu ya. Kalau ngomongin ini gue jadi inget dulu ya, ada yang komen ya, sekarang gue penasaran gitu sama yang komen gini, wah untung nggak ikutin TCI ya. Coba kalau misalkan kita nggak beli dulu. Nah waktu kayak gini nih ya, coba kalau kita nggak beli dulu alts waktu itu ya, wah mana profit. Sekarang kalau udah kayak begini diem kan? Kenapa? Ya minus lu lebih gede jauh gitu kan. Nah ya semoga jadi pelajaran ya. Kalau gue sih gini, udah banyak lah orang yang tadinya tuh pembenci TCI gitu ya, ngerasa kita tuh apa sih data-data so tahu gitu ya. Cuma data-data begini doang ya. Taunya apa? Udah kejadian berkali-kali sesuai dengan data baru berubah. Ya nggak apa, kadang-kadang ada orang tuh yang memang harus kena dulu getahnya baru iya bener ya salah gitu. Tapi kalau mau ngomong ya mendingan dibandingin kena getahnya, lebih baik lu denger aja kan gitu. Wah ini kalau kesini kena getah nih, ya jangan kesini, ya udah itu kan lebih enak begitu. Tapi some people kayak harus kena dulu getahnya begitu ya. Tapi gue sarankan sih kalau bisa ya nggak usah lah, buat apa, minimal ya minimal kan udah denger ada bahaya tertentu ya jangan dideketin lagi gitu, jangan lu coba-coba lagi. Harusnya seperti itu kan ya. Oke, itu kurang lebih untuk BTCD-nya. Selanjutnya kita masuk ke news. Untuk news datang dari Cekoslovakia ya, atau sekarang Czech Republic. Ini gue bingung sebenarnya Cekoslovakia atau Czech Republic ya. Jadi untuk sekarang mereka baru saja nge-pass new crypto friendly law ya, di mana mereka meng-exempt Bitcoin untuk capital gains. That's good ya. Jadi ya seperti yang lo tahu ya, banyak negara menjadikan Bitcoin ini sebagai satu objek pajak yang bentuknya itu capital gains. Itu jujurnya aduh malas, serius. Lu ngitung capital gains itu ribet ya. Nah untung di Indonesia sebenarnya cuma kena PPh ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya cuma kena pajak final ya, which is itu kecil banget gitu. Jadi ya kudos untuk Indonesia ya. Pajaknya untuk kripto tuh cukup fair menurut gua ya. Tinggal ya sekarang urusan pelaporannya aja nih ya. Cortex masih berantakan kan ya. Ada keluarga gua juga yang baru tahun ini
ngurusin NPWP juga pusing ya, buat aktivasi Evin-nya katanya setengah mati gara-gara Cortex-nya hancur. Ya cobalah mungkin ya itu yang dibenerin lah ya. Kan katanya Cortex bisa membantu, ini malah mempersulit begitu ya. Oke, untuk economic calendar hari ini dari US kita akan keluar beberapa data penting dan ini adalah hari terakhir ya yang akan keluar data penting. Sisanya Sabtu Minggu sih lebih santai ya. Jadi kita akan mulai dari jam setengah 9 malam kita akan keluar average hourly earnings. Lalu juga ada non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Ya, ini penting tiga-tiganya, tetapi menurut gue yang paling penting adalah ini. Data pengangguran US. Meningkat nggak? Ya. Nah itu harus kita perhatikan ya, dan ya buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 9 pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau buat lo yang konservatif, yang agresif minimal pasang SL ya. Nah, selanjutnya ya yang nggak kalah penting ya bintang 3 juga jam 10 malam akan keluar Fed Monetary Policy Report. Nah, ini moga-moga reportnya bagus ya, bagus sehingga bisa pelan-pelan mulai QE nih, begitu ya, karena jujurnya QE-nya udah ditunggu-tunggu udah lama banget nih belum datang-datang ya. Semoga monetary policy-nya ini bagus hasilnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu hari ini ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Masih? 3. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 data penting. Jadi siap-siap. Bagi lo yang punya posisi futures, sekali lagi gue ingatkan, pertimbangkan untuk tutup posisi. Terutama buat lo yang konservatif. Kalau udah dekat-dekat jam rawan ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi short kita profit ya. Buat yang konservatif sudah profit di sini. Berarti profit berapa persen sih? Ya 1%-an lah ya. Itu untuk posisi shortnya. Buat lo yang agresif, nah target TP masih jauh di bawah nih. Nah mungkin lo boleh pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sampai sudah dekat-dekat jam rawan gitu. Apalagi yang si The Feds ini ya. Ada possibility ini bisa extra volatile karena belakangan ini setiap kali The Feds ngeluarin bintang 3 itu market ya. Oke, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya ada di angka 91.906, lalu 89.851 dan 87.216. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, retest 1, retest 2, berarti kita sudah punya posisi short. Posisi short kita ini target TP-nya di angka 2.744. Artinya, waduh ketarik sedikit. Aduh, sebentar. Tarik sedikit, kita benerin dulu. Oke ya, sip. Jadi retest 1, retest 2 di angka 2.828.
sudah kebuka posisi shortnya ya, dan posisi shortnya ini target TP-nya di angka 2744. Kita berarti sudah profit sebesar ya 3% lah, nah 3%. Oke, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spot ada di angka 2619, 2552, dan 2464 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ingin memberikan sedikit wejangan. Ini berhubungan lagi sama analogi anak tangga yang kemarin nih. Ini gue lumayan merasa ini bagus nih untuk para newbies ya. Jadi gini, para newbies itu mungkin kebiasaan pengen naik anak tangga tuh kebanyakan begitu ya. Dan gini, kita harus sadar juga bahwa setiap orang itu mulai di lantai yang berbeda-beda. Beberapa orang mulai dari lantai dasar. Begitu benar-benar dari bawah, dari nol begitu. Tapi ada juga orang yang mungkin punya privilege mulai dari lantai 1, mulai dari lantai 2, 3, bahkan mulai langsung dari lantai 5. Begitu itu ada aja. Begitu. Nah, tapi janganlah sampai kita yang mulai dari lantai dasar itu iri dan merasa pengen langsung skip ke lantai 3, 5 ya. Dengan cara kakinya lu panjangin. Wah, kayak si Lutfi ya. Wah, gue pengen kaki gue panjangin ya, terus gue naik langsung cepat ke lantai 5. Nah, saat lu mencoba seperti itu, lu malah jatuh. Itu lu kebayang gak, lu udah pelan-pelan naik anak tangga satu-satu, tapi gara-gara iri ngelihat orang lain yang mulainya dari lantai 2, 3, lu pengen nge-skip semua tuh proses lu dari lantai 1 sampai lantai 2-nya. Enggak, pengen langsung ke lantai 3 begitu. Saat lu paksain, ujung-ujungnya apa? Jatuh. Nah, itu yang terjadi sama yang kemarin. Orang banyak sekali yang terlena dengan altcoin season. Dijanjikan begini, begitu. Itu kan sama aja kayak lu nge-skip lantai kan. Wah, lu nggak perlu tuh nabung-nabung lama gitu ya. Di sini ya, 20 juta 6 bulan jadi 2 miliar. Wah, nge-skip berapa lantai itu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya apa? Malah minus sekarang. Nah, itu. Kita harus perlahan-lahan. Tidak ada yang instan dan bertahan lama. Ya. Apa-apa yang instan tuh pasti lebih cepat rusak dibandingkan yang berproses. Begitu. Ya. Jadi apa? Kita satu-satu aja anak tangganya kita jadikan goal. Kita lihat atas dan lihat bawah. Kita lihat atas untuk menjadikan ya goal kita mau kemana nih? Ya next mau apa? Next mau apa lagi? Begitu. Nah, tetapi kita harus ingat juga sekali-kali kita harus lihat ke bawah. Ya, kita lihat ke bawah ke anak tangga yang sudah kita langkahi. Wow, kita harus bangga dengan progres kita. Kalau lu nggak bisa menghargai progres lu dan tidak bisa juga punya goal, lu akan stuck. Malah lebih parahnya mungkin akan tergelincir jatuh ke bawah. Jadi please ya, santai aja, jangan punya target yang gak make sense ya. Karena target yang gak make sense itu yang ujung-ujungnya akan menjatuhkan dirimu. Dan itu adalah alat yang dipakai oleh para dukun supaya lu masuk ke kelas dia. Karena mereka menjanjikan untuk lu naik berlevel-level yang gak make sense. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.